Struijk bicara soal peran Shin Tae-yong dan sambut kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Indonesia. Struijk apresiasi Shin Tae-yong sambut kedatangan Kluivert optimis untuk masa depan. Apa yang terjadi? Rafael Struijk berbicara kepada thetandahubungaf.com menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret ini. Timnas Indonesia kini berada di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Struijk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pelatih Shin atas peran besarnya dalam membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Selama 5 tahun melatih, Shin Tae-yong berhasil meningkatkan ranking dunia FIFA Indonesia dan memperkuat posisi tim di level Asia. Struijk mengakui bahwa Shin memiliki pengaruh besar dalam perkembangan karirnya sebagai pemain muda. Kini, dengan pergantian pelatih, Struijk menyambut baik kedatangan Kluivert, yang ia anggap sebagai sosok legendaris di dunia sepak bola. Perubahan ini menandai babak baru bagi timnas Indonesia. Struijk optimis bahwa keputusan untuk menunjuk Kluivert akan membawa dampak positif. Meski ia menyadari tantangan yang ada di depan, ia berharap tim bisa beradaptasi dengan gaya kepelatihan baru dan meraih hasil baik dalam pertandingan mendatang. Gambaran besar timnas Indonesia sedang mengalami transisi penting dengan pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, telah berhasil membawa tim ke level yang lebih kompetitif selama 5 tahun kepemimpinannya. Peringkat FIFA yang lebih baik dan penampilan apik di ajang Asia menjadi bukti keberhasilannya. Kini, Kluivert, mantan penyerang Belanda dan Barcelona, mengambil alih kendali. Struijk, sebagai salah satu talenta muda timnas, merasa antusias menyambut pelatih baru ini. Ia yakin pengalaman Kluivert di sepak bola Eropa akan membantu tim Garuda berkembang lebih jauh, terutama dalam jangka panjang. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian pertama bagi Kluivert bersama timnas Indonesia. Struijk optimis bahwa dengan kerja keras dan adaptasi yang baik, timnya bisa terus melanjutkan tren positif. Ia berharap Indonesia mampu bersaing lebih baik lagi di panggung internasional ke depannya. Apa yang dikatakan? Struijk mengenang hubungannya dengan Shin Tae-yong. Saya punya hubungan baik dengan Shin Tae-yong karena saya memulai perjalanan ini bersamanya. Dia selalu sangat jujur dan terbuka kepada saya. Dan dia percaya bahwa saya bisa menjadi pemain yang lebih baik. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Saya menghargai semua yang telah dia lakukan untuk saya dan dia melakukan banyak hal untuk negara ini. Dia memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia dan saya ingin berterima kasih kepadanya untuk itu. Dan saya pikir seluruh Indonesia sangat berterima kasih untuk itu. Tentang Kluivert, Struijk menambahkan, tapi sekarang kita punya Patrick Kluivert yang datang dan dia adalah nama besar. Dia adalah legenda dan saya sangat bersemangat untuk bekerja dengannya dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Keputusan telah dibuat di tingkat yang lebih tinggi dan saya pikir itu keputusan yang bagus. Tapi kita harus melihat untuk pertandingan mendatang. Struijk melanjutkan pandangannya tentang masa depan. Tapi ini bukan untuk jangka pendek. Untuk masa depan, juga bagus untuk memiliki beberapa pelatih Eropa. Saya bersemangat. Kita tahu ini akan berbeda. Saya antusias. Tahukah Anda, sejak mengukir debut untuk Indonesia pada 2023, Struijk telah bermain sebanyak 22 kali dengan mengukir 1 gol. Lesakannya tersebut datang saat menahan imbang Bahrain 2-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas. Struijk dan rekan-rekannya berharap bisa memulai era baru ini dengan hasil positif dan melanjutkan perkembangan tim di kancah internasional. Kami bisa melakukannya. Rafael Struijk yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Rafael Struijk, bintang Indonesia, bicara soal ambisi lolos ke Piala Dunia 2026 dan pengalamannya di Australia. Struijk yakin Indonesia bisa ke Piala Dunia. Pengalaman di A-League bantu hadapi Australia. Dukungan fan Indonesia jadi motivasi besar. Apa yang terjadi? Rafael Struijk, pemain kunci dalam kebangkitan sepak bola Indonesia di Asia, berbicara tentang mimpi besar timnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia bersiap melawan Australia dalam laga penting kualifikasi grup C di Sydney. Struijk, yang bermain untuk Brisbane Roar di A-League, punya keunggulan karena mengenal banyak pemain Australia secara langsung. Dalam wawancara dengan thetandahubungaf.com,
Struijk mengenang duel sebelumnya dengan Socheros. Indonesia kalah 4-0 di Piala Asia 2023, tetapi berhasil imbang 0-0 di kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Dengan pelatih baru Patrick Kluivert, Struijk optimistis Indonesia bisa memberikan kejutan meski berstatus underdog. Struijk juga berbagi perjalanan pribadinya. Lahir di Belanda dengan keturunan Indonesia, ia bergabung dengan timnas pada 2023 sebagai bagian dari pemain diaspora. Langkah ini membawa Indonesia ke babak gugur Piala Asia untuk pertama kalinya dan kini mengejar sejarah baru di Piala Dunia. Gambaran besar Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Dua tim teratas akan lolos langsung ke putaran final di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 4 laga tersisa, termasuk duel kontra Australia, setiap poin menjadi penentu. Struijk, yang berkarir di A-League, merasa pengalamannya di Australia memberi keuntungan taktis. Ia bisa memahami gaya bermain lawan, yang menjadi modal penting untuk meraih hasil positif di Sydney. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan kemajuannya di panggung internasional. Di luar ambisi di lapangan, dukungan supporter Indonesia menjadi kekuatan besar. Struijk mengakui antusiasme fan yang luar biasa, yang memotivasi tim untuk terus maju. Ia yakin Indonesia sedang menuju era kejayaan baru dalam sepak bola. Apa yang dikatakan, Struijk penuh percaya diri tentang peluang Indonesia. Kami percaya kami bisa melakukannya. Kami akan lakukan segalanya untuk meraih 3 poin, lawan Australia. Mengenang pertemuan sebelumnya, ia menambahkan, di Piala Asia, kami kalah 4-0. Tapi awalnya kami kuat dan seharusnya bisa cetak gol. Saat imbang 0-0 di kualifikasi, itu hasil adil. Kedua tim tidak maksimal, tapi atmosfer penonton luar biasa. Struijk juga berbagi perjalanan pribadinya. 2 tahun lalu, saya main di level U21 Den Haag. Kini, saya pernah lawan Argentina di Jakarta. Itu momen paling gila. Indonesia seperti dunia berbeda. Tapi saya bangga jadi bagian dari ini. Ia menutup dengan ambisi besar. Tujuan kami adalah lolos ke Piala Dunia. 5 tahun lalu, saya tak pernah bayangkan ini. Indonesia sedang naik, dan ini baru awal. Kami akan terus berjuang. Tahukah Anda, lahir di Belanda, Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia, sedangkan ibunya merupakan keturunan Suriname dan Jawa. Pada tanggal 22 Mei tahun 2023, Struijk resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berikutnya, setelah melawan Australia di Sydney pada Kamis, 20/3, Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 laga tersisa, salah satunya menghadapi Bahrain di Jakarta pada Selasa, 25/3. Struijk dan timnya bertekad meraih poin maksimal untuk mewujudkan mimpi tampil di putaran final turnamen dunia itu.